Novel fiksi bela diri fantasi audio ke-201. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2051 hingga 2055. Cerita berlanjut. Energi dari setiap formasi meraung, dan setiap formasi pertempuran pecah, menyebabkan pemandangan tiba-tiba menjadi agak tidak terkendali. Energi tak berujung meletus seperti hiruk pikuk, membuat ruang ini tampak seperti panci berisi air mendidih. Setelah melemparkan bendera formasi dan senjata ajaib, Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktu dan menunjukkan keterampilan badannya. Kecepatan badannya mencapai kecepatan ekstrim sehingga dia bahkan tidak meninggalkan bayangan, dan bergegas pergi ke kejauhan. Mereka yang tidak cukup kuat bahkan tidak dapat merasakan Ye Tianfei, apalagi melihatnya. Tetapi saat ini Ye Tianfei dikelilingi oleh orang-orang, jadi dia melewati ratusan orang. Dia ada di sini. Ada makhluk surgawi yang sempurna di dekatnya dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat. Dia benar-benar menangkap sosok dan napas Ye Tianfei, dan segera meraung. Kemana kau akan melarikan diri? Para makhluk surgawi yang kuat itu juga melihat Ye Tianfei pada saat pertama, dan bergegas untuk mengepung Ye Tianfei lagi. Nak, pergilah ke neraka. Makhluk surgawi sempurna di dekatnya meraung dan menyerang secara langsung, memegang tombak emas di tangannya dan menebas ke arah Ye Tianfei, menyebabkan ruang bergetar hebat. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan langsung menggunakan Mind Lock. Belenggu tak kasat mata dipasang pada badan makhluk surgawi yang sempurna ini, menyebabkan badannya tiba-tiba tenggelam. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan sejumlah besar bendera formasi dan senjata ajaib, lalu satu formasi dan formasi pertempuran demi satu meledak, dengan energi luar biasa yang meraung dan meledak terus-menerus. Memanggil. Ye Tianfei tidak berniat bertarung lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Anak laki-laki bernama Ye, kau tidak bisa melarikan diri. Lebih dari selusin master surgawi dengan aura kuat tiba pada saat yang sama, meraung serempak, dan melancarkan serangan ke Ye Tianfei. Kakak Ye dalam bahaya, ayo kita pergi dan bantu. Pada saat ini, Meng Wu dan dua orang lainnya yang berada jauh dapat melihat dengan jelas. Meng Wu berteriak, dan kemudian mereka bertiga muncul pada saat yang sama, siap untuk bergegas membantu Ye Tianfei. Mereka belum pergi. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan sedikit terharu saat melihat Meng Wu dan dua orang lainnya di kejauhan. Saya dan ketiga orang ini hanya kenalan biasa, tetapi saya tidak menyangka mereka begitu sopan dan berani menolong saya dalam situasi berbahaya seperti itu. Orang yang baik hati seperti itu memang sangat langka. Duar-duar. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan sekumpulan bendera formasi dan senjata ajaib. Formasi besar muncul dan formasi pertempuran pecah satu demi satu. Kutu kupret. Berapa banyak bendera formasi dan senjata ajaib yang dimiliki anak ini? Selusin atau lebih master surgawi meraung pada saat yang sama, dan masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk terus-menerus menghancurkan bendera formasi dan senjata ajaib yang dilemparkan oleh Ye Tianfei. Namun Ye Tianfei telah memanfaatkan kesempatan ini, berubah wujud menjadi sosok yang samar, menerobos pengepungan, dan melarikan diri ke kejauhan. Wah, apa kau pikir kau satu-satunya yang punya gerakan badan cepat? Bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, di belakang Ye Tianfei, energi iblis yang mengerikan meletus, dan kemudian seorang pangeran iblis muncul. Badan iblisnya yang tinggi berubah dari ilusi menjadi padat, dan dia memegang garpu baja hitam bermata tiga di tangannya dan menyerang Ye Tianfei. Jelas sekali bahwa pangeran iblis ini menggunakan suatu keahlian yang sangat tinggi, yang memungkinkannya untuk melintasi ruang secara instan, sehingga ia dapat menyusul Ye Tianfei dalam waktu yang singkat. Cepat sekali. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Ia tidak menyangka bahwa bahkan dengan bantuan sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasa, pangeran iblis ini masih bisa mengejarnya. Kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, Ye Tianfei tidak takut. Dengan satu pikiran, dia secara bersamaan menggunakan kunci pikiran dan pedang hati yang tak terlihat untuk menyerang pangeran iblis. Seni bela diri energi mental lainnya. Raung. Nak, gunakan semua yang kau bisa. Apakah ini semua yang bisa kau lakukan dengan seni bela diri energi mental? Pangeran iblis diserang oleh kunci mental dan hati tak terlihat pada saat yang sama, gerakannya tiba-tiba terhenti di sana, wajahnya berubah marah, dan dia meraung keras. Pangeran iblis ini adalah dewa surgawi yang sempurna.
Akan mudah baginya untuk berhadapan dengan Dewa Emas. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia biasanya dapat membunuh beberapa Dewa Emas hanya dengan satu hembusan energi iblis. Namun sekarang setelah dia bertemu dengan Dewa Emas Ye Tianfei, dia dibatasi di mana-mana dan merasa tidak berdaya. Tentu saja, dia sangat marah. Kenapa kamu peduli dengan seni bela diri apa yang aku gunakan, yang penting itu berguna. Ye Tianfei mensibir. Pergerakan Pangeran Iblis itu terbatas, dan Ye Tianfei mengambil kesempatan ini untuk memberi jarak jauh di antara dia dan berjalan pergi. Wus, wsss. Satu demi satu, para penguasa langit mengejarnya seperti orang gila. Namun, ketika mereka tiba di tempat Ye Tianfei baru saja bertarung dengan Pangeran Iblis, Ye Tianfei sudah pergi jauh. Nak, kau tidak bisa melarikan diri. Setelah Ye Tianfei pergi, kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat secara alami kehilangan efeknya. Pangeran Iblis itu meraung marah, lalu dia menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan kekuatan iblisnya untuk dengan cepat mengukir portal berbentuk aneh di ruang di depannya, lalu bergegas ke portal dan menghilang. Saat berikutnya, Ye Tianfei yang tengah bergerak dengan kecepatan penuh terkejut dan merasakan bahwa ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar seperti danau yang tidak stabil, dan energi spasial yang bergulung-gulung terpancar dari lokasi itu. Kemudian portal aneh tiba-tiba muncul dan kekuatan iblis menyebar. Kemudian, sang Pangeran Iblis tiba-tiba berdiri keluar dari gerbang, memegang garpu baja bermata tiga berwarna hitam di tangan kanannya dan pagoda hijau 3 tingkat dengan aura iblis yang menjulang ke langit di tangan kirinya, dan bergegas menuju Ye Tianfei dengan niat membunuh. Orang ini tampaknya ahli dalam gerakan badan aneh yang dapat langsung menembus ruang angkasa. Kecepatannya mengerikan. Jika bukan karena aku memiliki sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasa, aku benar-benar tidak akan bisa melarikan diri darinya. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan sekali lagi menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat. Itu seni bela diri lain yang menggunakan energi mental. Raung, hancurkan untukku. Pangeran Iblis merasakan serangan kunci mental dan pedang hati tak terlihat, dan dia menjadi marah dan mengeluarkan raungan panjang. Energi iblis yang sangat besar itu bagaikan letusan gunung berapi yang telah berlangsung selama ribuan tahun, terus-menerus meletus dari badan iblisnya dan membubung ke langit. Pada saat yang sama, api yang berkobar tiba-tiba muncul di badan iblisnya. Pangeran Iblis ini adalah seorang jenius muda dari kota iblis. Ia telah dilatih oleh kota iblis sejak ia masih muda. Sekarang ia adalah makhluk surgawi yang sempurna, dan kemampuannya memang mengerikan. Terlebih lagi, untuk menghadapi Ye Tianfei, dia benar-benar mulai membakar esensi dan darah aslinya, dan energi yang meletus bahkan lebih mengerikan. Duar-duar. Para penguasa langit lainnya di belakang juga bergegas dengan kecepatan penuh, melepaskan energi yang kuat satu persatu. Sebenarnya, para ahli surgawi ini telah mempraktikkan berbagai keterampilan gerakan badan tingkat tinggi dan kecepatan mereka sangat cepat. Namun, kecepatan mereka sedikit lebih lambat dari Pangeran Iblis, jadi mereka tidak begitu menonjol. Menekan mereka. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa jika dia dikelilingi oleh para penguasa surgawi yang kuat ini dan menyerang secara kolektif, dia akan berada dalam masalah besar, dengan lebih banyak kekalahan daripada kemenangan, jadi dia meledak dengan seluruh kekuatannya, meraung, dan melepaskan semua energi mentalnya tanpa ragu, dan sekali lagi menggunakan kunci mental dan pedang hati yang tak terlihat untuk menekan Pangeran Iblis. Pada saat yang sama, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melemparkan sejumlah besar bendera formasi dan senjata ajaib. Formasi terus bermunculan, formasi pertempuran terus meletus, menyerang Pangeran Iblis. Memanggil. Ye Tianfei mengambil kesempatan ini, menggunakan sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasanya untuk bergegas keluar dari jarak jauh dan menyingkirkan Pangeran Iblis itu lagi. Raungan. Pangeran Iblis ini baru saja membakar darah dan esensi aslinya hanya untuk menghadapi Ye Tianfei, tetapi akhirnya membiarkan Ye Tianfei melarikan diri. Dia begitu marah hingga tampak seperti orang gila. Dia tidak dapat menahan diri untuk meraung ke langit untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasinya. Kita tekan dia dari jarak jauh. Para ahli surgawi di belakang berteriak serempak saat ini, lalu secara bersamaan menampilkan berbagai keterampilan dan seni bela diri, atau mengorbankan berbagai senjata ajaib, dan membombardir Ye Tianfei dari jarak jauh. Hehe, tunggu saja,
Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Ye Tianfei sudah mengingat semua orang yang mengejarnya dari belakang, dan berbalik sambil tersenyum dingin. Memanggil. Ye Tianfei mempercepat kepergiannya, dan dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, sosoknya menghilang di kejauhan. Duar-duar. Saat berikutnya, serangkaian serangan dahsyat dan senjata sihir yang kuat menghujani tempat Ye Tianfei baru saja berdiri, secara langsung menghancurkan waktu dan ruang di lokasi itu. Tapi saat ini Ye Tianfei sudah pergi. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei menggunakan sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasa untuk berlari dengan kecepatan penuh. Para penguasa langit dari kekuatan utama di belakang tentu saja menolak menyerah dan terus mengejar mereka. Termasuk sang pangeran iblis, yang sekali lagi menunjukkan kemampuan anehnya menembus ruang angkasa, menggunakan energi iblisnya untuk menggambar portal ruang angkasa, dan mengejar Ye Tianfei. Namun, pangeran iblis ini telah menggunakan teknik rahasia terlarang ras iblis beberapa kali berturut-turut, yang menghabiskan banyak energi. Sehingga efeknya mulai menjadi semakin buruk, dan dia tidak dapat secara akurat mengejar Ye Tianfei. Para penguasa langit lainnya bahkan lebih lambat dari pangeran iblis, jadi mereka pun semakin tidak mampu mengejar Ye Tianfei. Kita akhirnya bisa menyingkirkan orang-orang itu. Melihat Ye Tianfei akhirnya semakin menjauh dari para pengejar di belakangnya, Hun Lao tidak bisa menahan napas lega dan berbicara. Orang-orang itu terlalu sulit untuk dihadapi. Untungnya, kamu memiliki petualangan di alam rahasia kehampaan, yang sangat meningkatkan energi mentalmu. Kamu juga memiliki sepatu bot waktu dan kartu teleportasi ruang angkasa. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari orang-orang itu. Hun Lao berkata lagi, ya, mereka semua adalah ahli surgawi, dan lebih dari setengahnya adalah ahli surgawi yang sempurna. Tentu saja, kemampuan mereka luar biasa. Jika aku pergi sendiri dan benar-benar terjadi perkelahian, aku tidak akan bisa menandingi mereka. Kata Ye Tianfei. Hebat sekali, saudara Ye akhirnya berhasil. Di kejauhan, Meng Wu dan dua orang lainnya menghela napas lega saat melihat Ye Tianfei berhasil lolos dari kejaran orang-orang kuat itu dan melepaskan diri. Baiklah, ayo kita pergi juga. Kalau tidak, orang-orang itu kemungkinan besar akan melampiaskan amarah mereka pada kita bertiga. Li Ming langsung berkata ketika dia melihat banyak orang di kejauhan menatap mereka bertiga dengan mata tidak bersahabat dan marah. Pasukan dari kekuatan besar itu tidak mampu mengejar Ye Tianfei, dan ketika mereka melihat Meng Wu dan dua orang lainnya di kejauhan, kemarahan mereka memang berpindah kepada mereka bertiga. Ketiga orang itu punya hubungan yang sangat dekat dengan anak bernama Ye. Mereka hanya ingin menolong anak itu. Kenapa kita tidak menangkap mereka dan menggunakan mereka untuk memaksa anak bernama Ye datang dan menemui kita? Seseorang menatap Meng Wu dan dua orang lainnya dan menyarankan. Ketiga orang ini tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Apakah kita akan mendapat masalah jika kita mengambil tindakan terhadap mereka? Terutama Meng Wu, yang dikatakan berasal dari kekuatan yang sangat kuno. Meskipun kekuatan itu telah menurun, bahkan para master tingkat setengah dewa tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Seseorang berkata dengan nada takut. Apa yang kau takutkan? Apakah kekuatan kuno yang sedang merosot itu layak untuk kita takuti? Kita semua di sini berasal dari berbagai kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan. Manakah di antara mereka yang tidak memiliki asal-usul yang hebat? Kekuatan besar mana yang tidak memiliki kekuatan tingkat setengah dewa di belakangnya? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan kuno tempat Meng Wu berada, dapatkah ia melawan begitu banyak kekuatan besar seperti kita pada saat yang bersamaan? Terlebih lagi, anak bermarga Ye itu memiliki kristal dewa dan berbagai harta karun dengan tingkat yang sama padanya, dan kita semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ia memasuki rumah batu di balik 3 meja batu. Rumah batu itu mungkin berisi lebih banyak harta karun dan peluang yang ditinggalkan oleh dewa kekosongan. Menghadapi harta karun dan peluang tingkat dewa, aku tidak takut pada apapun. Teriak seseorang. Ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan saat menghadapi harta karun dan peluang tingkat dewa. Ayo kita pergi bersama dan tangkap Meng Wu dan dua orang lainnya. Gunakan mereka untuk mengancam Ye Tianfei dan memaksanya menyerahkan harta karun dan peluang dewa ketiadaan.
Ketika orang-orang lain di sekitar mendengar tentang harta karun dan peluang tingkat dewa, mereka menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka meraung satu persatu, lalu berbalik dan bergegas ke arah Meng Wu dan dua orang lainnya. Namun, Meng Wu dan dua orang lainnya baru menyadari bahwa situasinya tidak tepat, jadi mereka menggunakan keterampilan mereka dan pergi lebih awal. Mereka sudah jauh saat ini. Kejar. Ada yang mengejar ke arah Ye Tianfei pergi, ada pula yang mengejar ke arah Meng Wu dan dua orang lainnya pergi. Pada periode waktu berikutnya, seluruh kelompok dunia Tiangai dipenuhi orang-orang yang mencari keberadaan Ye Tianfei. Pada awalnya, orang-orang dari kekuatan besar itulah yang memburu Ye Tianfei kemana-mana. Namun tak lama kemudian, berita mengejutkan mulai menyebar. Seorang anak laki-laki bernama Ye Tianfei memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Ketiadaan di alam rahasia ketiadaan. Setelah berita itu menyebar, semakin banyak orang yang ikut berupaya melacak keberadaan Ye Tianfei. Di hampir setiap dunia di seluruh gugus dunia Tiangai, ada sejumlah besar orang yang mendirikan pos pemeriksaan di mana-mana. Potret dan aura jiwa Ye Tianfei juga tersebar luas, dan kemudian, hampir semua orang memiliki salinannya. Dengan cara ini, Ye Tianfei menjadi terkenal. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara Ye sekarang. Di tepi kelompok dunia Tiangai, Meng Wu, Lu Jun, dan Li Ming menghindari inspeksi berbagai kekuatan besar sambil diam-diam bersembunyi di luar angkasa dan bergerak maju, bersiap meninggalkan kelompok dunia Tiangai. Jangan khawatir, kurasa kau tidak perlu khawatir tentang keselamatan saudara Ye sama sekali. Di pintu masuk dan keluar alam rahasia Void, ada begitu banyak orang kuat dan begitu banyak pasukan, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saudara Ye. Sekarang orang-orang kuat dan pasukan dari berbagai kekuatan besar itu tersebar di mana-mana untuk mencari keberadaan saudara Ye. Dengan pasukan mereka yang tersebar, saudara Ye tidak perlu takut. Bahkan jika dia bertemu mereka, saudara Ye dapat mundur dengan tenang. Kurasa kita bertiga harus mengkhawatirkan diri kita sendiri. Kita harus lebih berhati-hati dan lebih tertutup. Sebaiknya jangan sampai ketahuan, kalau tidak kita bertiga akan diserang oleh sekelompok orang. Kita bertiga tidak memiliki kemampuan sebanyak saudara Ye. Begitu kita diserang oleh orang-orang itu, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Kata Li Ming. Cepatlah, ada beberapa orang di sana yang mungkin merasakan kehadiran kita bertiga dan sedang menuju ke arah kita, ayo pergi. Pada saat ini, wajah Lu Jun tiba-tiba berubah. Dia melihat beberapa sosok dengan aura tajam datang ke sisi ini di kejauhan. Energi jiwa yang kuat sedang dirasakan, mengguncang ruang terus-menerus. Wus wus wus. Meng Wu dan dua orang lainnya segera menggunakan keterampilan fisik mereka, meningkatkan kecepatan, dan menuju ke kejauhan. Ketiganya tidak ingin bertarung dengan para penguasa dari pasukan besar, karena bukan hanya jumlah mereka lebih banyak, tetapi kekuatan mereka masing-masing juga sangat mengerikan. Ada pergerakan di sana. Meng Wu dan dua rekannya terlihat saat mereka melaju kencang. Di kejauhan, beberapa makhluk surgawi sempurna dengan aura kuat naik ke udara dan bergegas ke arah mereka. Setelah berjuang mati-matian, Meng Wu dan kedua rekannya akhirnya berhasil lolos dari kejaran makhluk surgawi yang sempurna itu. Orang-orang itu sangat sulit dihadapi. Untungnya, kita berhasil lolos tepat waktu. Li Ming menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang-orang itu tidak dapat menemukan saudara Ye, jadi mereka ingin melampiaskan amarah mereka pada kita bertiga. Kata Lu Jun sambil tersenyum. Maaf, aku telah melibatkanmu. Begitu Lu Jun selesai berbicara, sebuah suara terdengar tidak jauh dari sana. Kakak Ye. Meng Wu dan dua orang lainnya terkejut sekaligus gembira mendengar suara itu, dan serentak menoleh ke arah itu. Sosok Ye Tianfei berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi padat, dan dia berjalan ke arahku dengan langkah besar. Kakak Ye, kenapa kau tidak pergi saja? Orang-orang itu mencarimu kemana-mana. Kata Meng Wu. Terima kasih atas perhatianmu, saudara Meng, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa padaku. Jawab Ye Tianfei. Memang, dengan kemampuan saudara Ye, orang-orang itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saudara Ye. Saudara Ye, kali ini, kamu telah menjadi terkenal.
Begitu banyak orang kuat di tingkat abadi, begitu banyak orang dari kekuatan besar, jika digabungkan, tidak akan dapat melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Ketika apa yang terjadi di sini terbongkar, namamu akan beredar di laut kekosongan kekacauan di masa mendatang. Saudara Ye, aku, Li, juga sangat mengagumimu, dan aku beruntung memiliki teman baik sepertimu. Li Ming berkata dengan kagum. Haha, Saudara Li, Anda terlalu baik. Saya tidak peduli dengan reputasi palsu itu. Sungguh suatu keberuntungan besar bagi saya untuk berteman dengan Saudara Meng, Saudara Li, dan Saudara Lu. Jawab Ye Tianfei. Kalau begitu, aku sarankan kita berempat mencari tempat yang tenang untuk minum dan mengobrol bersama. Bagaimana menurutmu, Kakak Ye? Aku masih punya banyak anggur sendai. Meng Wu berkata sambil tertawa. Saran yang bagus. Saudara Meng, anggur sendai Anda adalah anggur berkualitas yang langka, saya sangat merindukannya. Jawab Ye Tianfei sambil tersenyum. Tunggu apa lagi? Ayo kita cari tempat segera. Teriak Li Ming. Menurutku, sebaiknya kita menjauh dari kelompok dunia Tiangai terlebih dahulu, lalu mencari tempat yang tenang untuk berkumpul. Ini akan mencegah orang-orang menyebalkan itu mengikuti petunjuk dan menemukan kita. Kata Lu Jun. Itu masuk akal. Meng Wu mengangguk. Lalu mereka berempat menggunakan keterampilan fisik mereka dan menuju ke kejauhan, menjauh dari kelompok dunia Tiangai. Sekitar 2 hari kemudian, keempatnya tiba di kelompok dunia lain, memasuki dunia kecil yang relatif terpencil dan tenang, menemukan gunung yang tinggi, dan membuka dataran luas di puncak gunung. Ye Tianfei menyiapkan puluhan formasi besar dan mendirikan ruang formasi di tanah datar gunung. Mereka berempat memasuki ruang formasi bersama-sama. Dengan cara ini, sekalipun ada orang yang lewat, mereka tidak akan menyadari kehadiran keempat orang tersebut. Saudara Ye, aku tidak menyangka level formasimu begitu tinggi. Sungguh menakjubkan. Meng Wu dan 2 orang lainnya memuji. Meng Wu melambaikan tangannya dan mengeluarkan meja dan kursi, lebih dari selusin toples anggur berkualitas, kendi dan gelas anggur, perangkat teh, dan barang-barang lainnya. Setiap set anggur dan teh ini sangat istimewa dan memancarkan aura energi abadi yang kuat. Semuanya adalah senjata sihir abadi tingkat tinggi. Mari kita nikmati buah-buah peri ini bersama-sama. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar buah-buah peri dari salah satu cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja. Di antara 6 cincin luar angkasa yang diperoleh Ye Tianfei belum lama ini, salah satu cincin berisi sejumlah besar harta alam, termasuk berbagai buah peri yang berharga dan langka. Buah abadi yang diambil Ye Tianfei sekarang hanyalah sebagian kecil saja. Buah-buah peri ini hebat sekali. Kakak Ye, aku tidak menyangka kau telah mengumpulkan begitu banyak barang bagus. Meng Wu dan 2 orang lainnya melihat bahwa beberapa buah peri yang diambil Ye Tianfei sangat langka, mengandung energi peri dan energi hukum yang sangat besar. Mereka belum pernah mencobanya sebelumnya, dan mereka tidak dapat menahan kegembiraan. Jika kalian bertiga menyukainya, aku akan memberikan semua buah peri ini kepada kalian. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar buah peri yang berharga, membaginya menjadi 3 bagian, dan memberikannya kepada ketiga orang itu. Saudara Ye, kamu benar-benar mengumpulkan begitu banyak buah peri yang berharga. Meng Wu dan 2 orang lainnya berseru kaget. Hanya saja buah abadi ini terlalu langka dan berharga. Saudara Ye, Anda tidak perlu memberi kami hadiah yang begitu berharga. Anda dapat menyimpannya dan menggunakannya sebagai sumber daya untuk kultivasi. Kata Meng Wu lagi, itu bukan koleksiku. Aku mendapatkannya di alam rahasia kehampaan belum lama ini. Aku masih punya banyak lagi. Terimalah, kata Ye Tianfei. Meng Wu dan 2 orang lainnya dengan senang hati menerima kata-kata Ye Tianfei. 3 dari kalian, terimalah juga barang-barang ini. Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengeluarkan 3 cincin luar angkasa, dan menyerahkannya kepada Meng Wu dan 2 orang lainnya. Setiap cincin luar angkasa berisi sejumlah besar harta karun tingkat peri, termasuk kristal energi, senjata ajaib, bahan obat, ramuan, dan berbagai harta langka dari surga dan bumi. Harta karun ini juga diperoleh Ye Tianfei dari 3 meja batu di alun-alun. Saudara Ye, harta karun ini terlalu banyak dan terlalu berharga. Meng Wu dan 2 orang lainnya merasakannya dan terkejut.
Tidak apa-apa, aku masih punya banyak. Harta karun ini diperoleh di alun-alun itu. Kita berempat mendaki gunung bersama dan memasuki alun-alun bersama, jadi harta karun yang kita peroleh seharusnya dibagikan bersama. Jadi, ini yang pantas untukmu, kata Ye Tianfei. Setelah selesai berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan 60 kristal ilahi lainnya, dan memberikannya masing-masing kepada 3 orang, 20 untuk setiap orang. Kamu layak mendapatkan kristal-kristal suci ini, kata Ye Tianfei. Semua harta yang diambil Ye Tianfei memang diperoleh di alun-alun itu. Tentu saja, Ye Tianfei tidak mengambil semuanya dan membaginya secara rata kepada mereka bertiga, tetapi hanya mengambil sebagian saja. Misalnya, Ye Tianfei tidak mengeluarkan slip giok yang berisi teknik seni bela diri. Saudara Ye, ini adalah kristal-kristal suci. Kristal-kristal itu sangat berharga. Mengwu dan 2 orang lainnya terkejut ketika melihat kristal-kristal suci di depan mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Tianfei benar-benar akan mengeluarkan kristal ilahi dan membaginya dengan mereka. Kalian bertiga, terimalah ini. Ini adalah tanda terima kasihku. Di alam rahasia kehampaan, aku diburu oleh orang-orang kuat itu. Kalian bertiga melangkah maju saat aku dalam bahaya. Aku mengingat kebaikan ini dengan sangat jelas. Terimalah semua ini, kata Ye Tianfei dengan tulus. Baiklah, saudara Ye, kami juga sangat menginginkan harta karun ini. Karena Anda sudah mengatakannya, kami tidak akan berpura-pura. Kami akan menerimanya. Saudara Ye tulus dan memperlakukan kami sebagai teman. Kami juga akan memperlakukan saudara Ye sebagai teman baik di masa mendatang. Ayo, mari kita minum dan bersulang untuk persahabatan kita. Jangan pulang sebelum Anda mabok. Mengwu tiba-tiba berkata dengan keras, lalu menerima semua barang yang diberikan oleh Ye Tianfei di depannya, melambaikan tangannya, mengambil sebotol anggur, mengisi 3 cangkir, dan berkata dengan gagah berani. Lu Jun dan Li Ming juga menerima hadiah dari Ye Tianfei. Lalu mereka berempat minum bersama dengan gembira. Mengwu, Lu Jun dan Li Ming mendapat begitu banyak harta, terutama kristal-kristal suci. Mereka berada dalam suasana hati yang sangat gembira dan terus bersulang untuk Ye Tianfei. Kakak Ye, apa rencanamu selanjutnya? Kemana kamu akan pergi? Mengwu tiba-tiba bertanya ketika mereka sedang mabok. Ini, aku belum memikirkannya. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku meninggalkan kampung halamanku dan memasuki laut kekosongan kekacauan untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Dalam kurun waktu berikutnya, aku mungkin akan berjalan-jalan di laut kekosongan kekacauan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara. Alasan mengapa Ye Tianfei meninggalkan 3000 dunia dan memasuki laut kekosongan kekacauan terutama karena bujukan Tuan Liu, dengan niat untuk pergi menjelajahi dunia. Jadi belum ada tujuan yang jelas untuk saat ini, saya hanya bisa jalan-jalan secara acak. Saudara Ye, mengapa kau tidak ikut denganku? Aku akan mengajakmu menjelajahi laut kekosongan kekacauan. Aku punya banyak pengalaman dan dapat menjamin keselamatanmu, kata Lu Jun sambil menepuk dadanya. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara Lu. Sebaiknya aku pergi keluar dan menjelajah sendiri dulu. Lebih banyak pengalaman akan lebih baik untukku, kata Ye Tianfei. Benar sekali. Seorang penjahat muda seperti saudara Ye tidak akan mau menerima perlindungan orang lain. Bagaimana dengan ini, saudara Ye? Ini adalah slip giok yang aku buat secara diam-diam. Terimalah. Jika kamu memiliki sesuatu di masa mendatang atau jika kamu ingin datang dan menemuiku, kamu dapat menggunakan slip giok ini untuk mengirimiku pesan. Mengwu mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Lu Jun dan Li Ming juga menyerahkan slip giok komunikasi buatan khusus mereka kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei menerimanya satu persatu, lalu memberikan slip giok komunikasi yang dibuatnya kepada ketiga orang itu. Kalian bertiga, kami bersenang-senang minum. Tapi semua hal baik harus berakhir. Aku akan keluar dan menjelajahi dunia. Sampai jumpa nanti. Mereka berempat minum selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, Ye Tianfei berkata dengan keras. Baiklah, sampai jumpa nanti. Mengwu dan 2 orang lainnya mengangkat gelas mereka dan berteriak bersama. Lalu mereka berempat berpisah dan masing-masing menempuh jalannya sendiri. Keempatnya adalah yang terbaik dari generasi muda.
Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatan mereka. Mereka harus kembali berlatih secara tertutup atau terus menjelajah. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Setelah minum begitu banyak anggur siantai, sejumlah besar energi abadi telah terkumpul di badanku. Aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan alamku. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri setelah pergi. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei menjelajahi dan mencari harta karun di alam rahasia kehampaan, memperoleh banyak petualangan, dan mengalami banyak pertempuran. Akumulasinya sudah cukup, dan ia mulai merasakan peluang untuk melakukan terobosan. Baiklah, mari kita cari tempat untuk berlatih dalam pengasingan dan menerobos, kata Ye Tianfei dalam hati. Faktanya, Ye Tianfei sekarang hanyalah dewa emas tingkat menengah. Dalam hal ranah, kekuatan tempur dan berbagai metodenya jauh lebih rendah daripada Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa jika dia terus seperti ini, wilayah kekuasaannya akan menyeret turun keseluruhan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan dunia yang sangat biasa. Di dunia ini, ada daerah pegunungan yang sangat luas dan terpencil. Ye Tianfei menemukan sebuah lembah, lalu memasuki menara hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan untuk mencapai tingkat baru. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan menumpuknya di sekujur badannya, membentuk puncak-puncak kecil satu demi satu. Dia kemudian mulai berlatih kitab suci kuno 9 matahari, dan 9 urat dewa kacau di dalam badannya muncul, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai menyerap dan memurnikan sumber daya kultivasi yang menumpuk di sekujur badannya. Ye Tianfei sekarang memiliki sejumlah besar berbagai sumber daya kultivasi, dan dia tidak khawatir tidak memiliki cukup sumber daya tersebut. Selama proses kultivasinya, Ye Tianfei terus-menerus mengeluarkan sejumlah sumber daya kultivasi, memurnikan dan menyerapnya, tanpa mengkhawatirkan biayanya sedikitpun. Kombinasi kitab suci kuno 9 matahari dan vena ilahi kekacauan memungkinkan saya mencapai hasil yang sangat baik dalam latihan saya. Saat berlatih, Ye Tianfei merasakan perubahan energi abadi di badannya dan sangat puas dengan hasilnya. Di Menara Hantu, sekitar sebulan kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa ia telah menghadapi kesengsaraan guntur. Ye Tianfei keluar dari Menara Hantu. Di langit di atas lembah, awan gelap telah berkumpul. Ular petir tebal bergerak liar di awan, memancarkan napas kehancuran. Sudah lama aku tidak berlatih roda totem Istana 9. Biarkan Lei Ze keluar. Ye Tianfei memikirkannya, dan dengan sebuah pikiran, seekor binatang buas tinggi dengan kilatan petir yang cemerlang di sekujur badannya muncul di sampingnya. Itu adalah Lei Ze. Kemudian, malapetaka guntur dimulai. Guntur yang dahsyat menggelegar seperti air terjun, seolah-olah akan menghancurkan dunia sepenuhnya. Ye Tianfei dan Lei Ze berdiri di tengah gemuruh guntur, membiarkan guntur menyambar badan mereka tanpa menghindar. Lei Ze terus melahap guntur tebal itu, sementara Ye Tianfei ingin menggunakan guntur itu untuk menempa badannya. Akumulasi Ye Tianfei sudah cukup, jadi tidak ada ketegangan tentang hasil dari kesengsaraan guntur ini. Setelah kesengsaraan guntur, Ye Tianfei berhasil menembus ke Golden Immortal tingkat tinggi. Akan tetapi, terobosan dalam bidang itu tidak membawa banyak peningkatan pada keseluruhan efektivitas tempur Ye Tianfei, karena dengan efektivitas tempur Ye Tianfei saat ini, ia hampir tidak dapat bertarung bahkan jika ia bertemu dengan makhluk surgawi yang sempurna. Teruslah berlatih, berusahalah untuk menembus ke alam abadi emas sempurna dalam satu tarikan napas, lalu berlatihlah untuk menjadi alam abadi sejati. Ucap Ye Tianfei dalam hati. Kemudian Ye Tianfei memasuki Menara Hantu lagi untuk melanjutkan latihannya. Sambil berjuang untuk mencapai alam yang lebih tinggi, berlatihlah roda totem Istana 9. Aku sudah lama tidak berlatih teknik ini. Sekarang aku punya cukup sumber daya untuk terus berlatih teknik yang membutuhkan banyak sumber daya untuk mempertahankannya, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei memang sudah lama tidak berlatih roda totem 9 istana. Hal ini dikarenakan Ye Tianfei semakin lama berlatih teknik tingkat tinggi, dan latihan roda totem 9 istana membutuhkan banyak sumber daya latihan agar bisa dilahap oleh binatang berkepala 9 itu. Jika ia tidak memiliki cukup sumber daya latihan tingkat tinggi, Ye Tianfei tidak ingin membuang begitu banyak sumber daya untuk berlatih teknik ini. Sekarang berbeda, Ye Tianfei sekarang memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi.
Berbagai sumber daya budidaya dalam cincin angkasa tersebut cukup untuk disia-siakan. Meskipun latihan roda totem 9 istana menghabiskan banyak sumber daya latihan, kekuatan latihan ini memang sangat bagus. Aku ingin tahu tingkat apa yang akhirnya dapat dicapai oleh latihan unik ini. Ye Tianfei memikirkan berbagai karakteristik roda totem 9 istana, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan latihan ini. Ye Tianfei memilih dari 5 cincin angkasa, lalu mengeluarkan 9 tumpukan sumber daya kultivasi, yang termasuk dalam 9 atribut berbeda, sesuai dengan binatang suci berkepala 9. 9 tumpukan sumber daya budidaya ditumpuk menjadi 9 gunung, jumlahnya mencengangkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan berbagai harta karun yang terkandung dalam 5 cincin angkasa, sumber daya budidaya ini hanya setetes air dalam ember. Raungan. 9 binatang dewa muncul pada saat yang sama, dengan kekuatan yang luar biasa dan memancarkan tekanan energi yang kuat. Kemudian binatang dewa berkepala 9 mulai melahap 9 tumpukan sumber daya budidaya. Metode berlatih roda totem 9 istana sangat sederhana. Binatang berkepala 9 itu menghabiskan banyak sumber daya latihan yang sesuai, yang dapat terus meningkatkan kekuatan dan peningkatannya. Ye Tianfei mempraktikkan kitab suci kuno 9 matahari, dan 8 urat ilahi yang kacau di badannya muncul bersamaan, seperti 8 sungai besar. Energi abadi yang tak berujung mengalir di dalamnya dengan momentum yang besar. 8 urat dewa itu secara bersamaan meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, memurnikan dan menyerap sejumlah besar sumber daya kultivasi yang menumpuk di sekitar Ye Tianfei. Selain 9 tumpukan sumber daya yang digunakan untuk berlatih roda totem 9 istana, Ye Tianfei juga telah mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi lainnya untuk berlatih kitab suci kuno 9 matahari. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan dan mencoba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum kita menyadarinya, 3 tahun telah berlalu di Phantom Tower. 3 tahun kemudian, kesengsaraan guntur akhirnya tiba. Ye Tianfei, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya, sedikit bersemangat. Pada saat ini, binatang berkepala 9 itu masih tidak jauh, melahap sumber daya budidaya. Selama 3 tahun ini, jumlah sumber daya budidaya yang dikonsumsi oleh binatang berkepala 9 itu sangat mencengangkan. Untungnya, kelima cincin angkasa itu berisi berbagai macam sumber daya dalam jumlah yang mengerikan. Selama 3 tahun ini, binatang berkepala 9 itu hanyalah sebagian kecil saja. Terlebih lagi, selain sumber daya di 5 cincin ruang angkasa, Ye Tianfei juga telah memperoleh sejumlah besar berbagai harta di alam rahasia Void sebelumnya. Selain tabungan Ye Tianfei sebelumnya, Ye Tianfei juga punya kebiasaan setiap kali membunuh musuh, yaitu mengambil semua harta benda yang ditinggalkan musuh untuk dirinya sendiri. Jadi kekayaan Ye Tianfei sangat luar biasa. Binatang dewa berkepala 9 itu terus melahap selama 3 tahun, tetapi ia hanya memakan sebagian kecil sumber daya kultivasi Ye Tianfei. Setelah 3 tahun terus-menerus mengonsumsi berbagai sumber daya budidaya, kekuatan binatang berkepala 9 telah meningkat secara signifikan. Ye Tianfei membuat perkiraan dan merasa bahwa kekuatan tempur binatang dewa berkepala 9 ini seharusnya setara dengan makhluk surgawi tingkat tinggi, atau bahkan makhluk surgawi yang sempurna. Hal ini terutama karena, dalam 3 tahun terakhir, Ye Tianfei telah menyediakan sumber daya kultivasi tingkat tinggi bagi binatang dewa berkepala 9. Binatang itu makan dengan baik dan tumbuh kuat, jadi kekuatannya secara alami kuat. Memanggil, Ye Tianfei melesat keluar dari menara hantu dan berdiri di atas lembah. Pada saat ini, sejumlah besar awan gelap telah berkumpul di langit di atas lembah, seperti lautan hitam yang tak berujung. Ayo mulai. Ye Tianfei melangkah ke udara selangkah demi selangkah, secara aktif memprovokasi Guntur. Lei Ze mengikutinya di sampingnya. Duar. Guntur bergemuruh, seakan-akan menghancurkan dunia. Sekitar sehari kemudian, aku telah mencapai Dewa Emas yang sempurna. Setelah kesengsaraan Guntur berakhir, Ye Tianfei berdiri tinggi di langit, merasakan energi abadi di badannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Langkah selanjutnya adalah berkultivasi ke tingkat Dewa Emas dan kembali ke Dewa Sejati. Kata Ye Tianfei, cara utama untuk berkultivasi menjadi abadi adalah dengan menghindari 9 kesengsaraan Guntur.
Kemudian Anda dapat mencapai kondisi paling sempurna dari level Golden Immortal, dan kemudian Anda dapat memengaruhi alam surgawi abadi. Selanjutnya, aku akan melatih energi mental dan telapak dao surgawi. Ye Tianfei memikirkannya, dan kembali ke menara hantu, siap untuk melanjutkan retret dan latihannya. Beberapa waktu lalu di alam rahasia ketiadaan, meskipun Ye Tianfei telah memperoleh banyak keuntungan, dia juga sedang diburu oleh pasukan dari kekuatan besar itu dan banyak orang kuat, dan tampak sedikit malu. Pengalaman ini membuat Ye Tianfei menyadari bahwa kekuatan bertarungnya saat ini jauh dari cukup. Kalau kamu ingin menjadi lebih baik di Chaos Void Sea, kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Di dalam menara Pantom, Ye Tianfei langsung masuk ke menara pemurnian pikiran. Energi mental yang mengerikan melonjak dari segala arah, menghantam badan Ye Tianfei seperti gelombang yang mengamuk. Ye Tianfei duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi energi mental, dan mulai mengolah energi mental. Memanggil. Secarik giok berisi teknik bela diri muncul dan melayang di depan Ye Tianfei. Ye Tianfei memperoleh 5 keping giok berisi teknik bela diri dari 3 meja batu di alun-alun. 4 di antaranya tidak dapat dirasakan untuk sementara waktu, dan hanya 1 yang dapat dirasakan, yaitu yang ada di depannya. Slip giok ini berisi suatu teknik terukir di atasnya, yang disebut dengan Heavenly Dao Palm. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa, 1 digunakan untuk mengolah energi mental, dan yang lainnya digunakan untuk memahami dan berlatih telapak dao surgawi. Telapak dao surgawi ini benar-benar berisi penjelasan terperinci tentang tingkat hukum dunia. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata prinsip teknik Tian Dao Palm ini mencakup pengenalan rinci terhadap klasifikasi hierarki hukum. Yang disebut hukum adalah berbagai aturan dan regulasi yang berlaku dalam ruang dan waktu. Meskipun aturan dan regulasi ini tidak dapat dilihat atau disentuh, namun dapat dirasakan, dibudayakan, dan dimanfaatkan. Tingkatan hukum diurutkan dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu hukum alam, hukum jalan, dan hukum kekacauan. Hukum-hukum bidang disebut memiliki 2 tingkatan, hukum-hukum dalam satu dunia dan hukum-hukum dalam sekelompok dunia. Hukum Tao berada pada tingkat yang lebih tinggi, melampaui dunia atau sekelompok dunia tertentu, dan berlaku di dunia dan kelompok dunia yang berbeda. Hukum kekacauan lebih maju. Dikatakan bahwa hukum ini adalah hukum tertua dan paling primitif di kehampaan yang kacau. Hukum ini adalah dasar bagi lahirnya hukum Dao Agung dan hukum alam. Hukum ini disebut sebagai hukum di antara hukum-hukum. Secara umum, hanya makhluk kuat setingkat dewa yang dapat memahami dan mempraktikkan hukum kekacauan. Bagi para pendekar di negeri dongeng, hanya pendekar di tingkat surgawi yang dapat mulai memahami hukum-hukum jalan agung. Prajurit dengan kekuatan Golden Immortal atau di bawahnya umumnya memahami dan mempraktikkan hukum-hukum alam. Hukum bidang, hukum jalan, hukum kekacauan. Ternyata hukum dunia terbagi dalam tingkatan seperti itu. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Sebenarnya, Ye Tianfei telah lama bersentuhan dengan hukum, dan memiliki beberapa pemahaman awal dan sporadis mengenai tingkatan hukum, namun baru sekarang ia memiliki pemahaman yang lebih sistematis dan lengkap. Tujuan utama dari seni bela diri Tian Dao Palm adalah untuk mengolah hukum-hukum Tao. Pedoman teknik telapak tangan Tian Dao Palm memperkenalkan secara rinci metode untuk memahami dan mempraktikkan hukum Dao Agung. Lebih jauh lagi, hanya setelah memahami dan mempraktikkan 3 atau lebih hukum agung, seseorang dapat berhasil mempraktikkan telapak Dao surgawi. Baiklah, tampaknya jika aku ingin berlatih telapak tangan Dao surgawi, langkah pertama adalah memahami dan mempraktikkan 3 prinsip utama. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri setelah membaca prinsip-prinsip telapak tangan Dao surgawi berkali-kali. Hukum-hukum yang telah kupraktikkan meliputi hukum ruang, hukum waktu, hukum guntur dan kilat, hukum kekuatan pikiran, hukum ilmu pedang, serta hukum emas, hukum kayu, hukum air, hukum api, hukum tanah, dan sebagainya. Pertama-tama aku akan memilih 3 hukum yang paling baik kupahami dan praktikkan. Ye Tianfei mengingat berbagai hukum yang telah ia pahami dan praktikkan sebelumnya, satu persatu, dan berkata dalam hati. Aku lebih baik dalam hukum bumi, hukum ruang, hukum waktu, dan hukum pikiran, dan hukum pedang juga tampaknya bagus. Aku harus memahami dan mempraktikkan hukum bumi, hukum ruang,
dan hukum pedang terlebih dahulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan. Ye Tianfei telah mempelajari geomansi secara mendalam sebelumnya, dan hukum utama geomansi adalah hukum bumi, jadi Ye Tianfei sangat akrab dengan hukum ini. Ye Tianfei juga sangat akrab dengan hukum ruang dan ilmu pedang. Mulailah memahami. Setelah Ye Tianfei memilih hukum bumi, hukum ruang, dan hukum pedang, dia mulai memahaminya dengan tenang. Di masa lalu, Ye Tianfei terutama memahami hukum-hukum alam, namun sekarang ia harus memahami hukum-hukum Tao yang berada pada berbagai tingkatan. Untungnya, panduan teknik telapak tangan dari telapak Dao surgawi mencakup pengenalan terperinci terhadap hukum Dao, yang memberikan kemudahan luar biasa bagi Ye Tianfei. Selain itu, Ye Tianfei selalu memiliki bakat dan kultivasi yang baik dalam hukum. Dua jiwa Ye Tianfei saling memahami. Sebelum dia menyadarinya, setahun telah berlalu di Menara Pantom. Akhirnya aku memperoleh pemahaman awal tentang hukum bumi besar. Setahun kemudian, Ye Tianfei menghela napas dan berkata dengan lembut. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei terus memahami. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 tahun lagi telah berlalu. Aku sudah mulai memahami hukum ruang. Ye Tianfei tiba-tiba berkata. 1 tahun lagi berlalu. Aku juga telah memperoleh pemahaman awal tentang hukum ilmu pedang. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, dengan sinar pedang tajam berkelebat di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri. Klang! Ye Tianfei melambaikan tangannya dan cahaya pedang tebal menebas, langsung membelah ruang di depannya menjadi 2. Setelah memahami prinsip-prinsip hebat ilmu pedang, metode 10.000 pedang kembali menjadi 1 milikku telah mencapai level 700.000 pedang kembali menjadi 1. Dibandingkan dengan saat aku meninggalkan 3.000 dunia, level ilmu pedangku telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kata Ye Tianfei dengan penuh semangat. Aku tak menyangka bahwa setelah memahami hukum pedang agung, aku akan memperoleh keuntungan tak terduga seperti itu, yang sangat meningkatkan level hukum 10.000 pedang kembali ke 1 milikku. Dengan 700.000 pedang yang kembali ke 1 tingkat, Ye Tianfei memperkirakan bahwa ia dapat bertarung melawan makhluk abadi tingkat tinggi hanya dengan ilmu pedangnya saja. Baiklah, sekarang kita bisa berlatih telapak Dao surgawi. Kata Ye Tianfei. Awalnya dia telah menguasai 3 hukum besar dan memenuhi syarat untuk berlatih telapak Dao surgawi. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei terus bermeditasi di Menara Hantu, memahami dan berlatih telapak Dao surgawi. Sekitar setengah tahun kemudian, duar, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke depan dengan ringan. Jejak telapak tangan yang besar langsung terbentuk, megah dan luar biasa, diukir dengan rune misterius, bersinar dengan cahaya ilahi. Setiap jari tampak seperti gunung suci yang menjulang tinggi, sangat berat. Ketika kelima jari itu menyatu, suara naga dan gajah yang mengaum meletus, yang semuanya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Jejak telapak tangan ini memberi orang perasaan tertekan yang mengerikan, seolah-olah melambangkan kehendak surga, yang dapat menghakimi segalanya, meremukkan segalanya, dan memusnahkan segalanya. Kekuatan teknik telapak tangan ini sangat mengerikan. Ini adalah teknik telapak tangan terkuat yang pernah kulihat. Sepertinya kau telah menemukan harta karun. Jiwa yang tersisa tiba-tiba berseru. Jenis telapak Dao surgawi ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh dewa ketiadaan. Itu pasti sangat kuat. Ye Tianfei menatap telapak tangan yang menjulang tinggi di depannya dan merasa sangat puas, karena itu berarti dia akan memiliki seni bela diri yang kuat untuk melawan musuh di masa depan. Setelah berhasil mempraktikkan teknik telapak tangan ini, mari bersiap untuk menjelajah ke laut kekosongan kekacauan. Kata ulat sutra naga bertanduk emas kepada Ye Tianfei. Tunggu sebentar, aku masih butuh waktu untuk membersihkan dan mencerna semua keuntungan di alam rahasia ketiadaan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Lalu Ye Tianfei duduk bersila. Ye Tianfei memperoleh banyak hal di alam rahasia ketiadaan, tetapi dia belum meluangkan waktu untuk memilah-milahnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan tungku pil terbang keluar dan melayang di depannya. Tungku alkimia ini ditemukan di daerah gurun. Itu tungku alkimia yang ditinggalkan oleh dewa. Kemudian di dunia hampa, dia dipanggil oleh bocah Tao kecil untuk membuat pil, karena bocah Tao kecil itu adalah pemilik tungku alkimia ini. Kemudian,
Bocah Tao kecil itu memberikan tungku alkimia itu kepada Ye Tianfei, dan memberitahu Ye Tianfei bahwa tungku itu mencatat beberapa teknik dan pengalaman alkimia miliknya, yang dapat dia pahami. Keterampilan dan pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh seorang dewa sungguh berharga. Aku harus meluangkan waktu untuk memahami dan mempelajari warisan alkimia dari senior itu. Itu pasti akan sangat meningkatkan kemampuan alkimiaku. Ye Tianfei menatap tungku alkimia di depannya, dan teringat transmisi suara dari bocah Tao kecil di dunia hampa. Dia tidak bisa menahan rasa panas yang membara di hatinya. Tapi aku tidak akan memahami tungku alkimia ini untuk saat ini. Aku akan meluangkan waktu untuk memahaminya nanti. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri, dan menyingkirkan tungku alkimia. Kemudian Ye Tianfei melambaikan tangannya, dan sebuah danau berwarna-warni muncul, dengan air danau berbagai warna bergelombang di danau. Tepatnya, itu harus menjadi cairan kental, memancarkan napas energi aneh. Kolam Dewa Batu. Ini juga merupakan harta yang didapat Ye Tianfei di alam rahasia Void. Namun sejauh ini, Ye Tianfei masih belum tahu untuk apa kolam Dewa Batu itu. Persepsi energi jiwa Ye Tianfei memasuki bagian dalam kolam Dewa Batu dan mempelajari cairan di dalamnya. Tidak ada penemuan di awal. Namun, setelah setengah hari, Ye Tianfei tiba-tiba mendapat ide dan membuat penemuan. Ye Tianfei menemukan bahwa air danau di kolam Dewa Batu tampaknya mengandung energi aneh yang berpengaruh pada badan. Karena Ye Tianfei memiliki beberapa pengalaman dalam mengolah badan sebelumnya, dia dapat dengan peka menemukan bahwa air danau tampaknya sangat baik untuk badan. Mungkinkah Ye Tianfei sudah menebak? Saat berikutnya, Ye Tianfei melesat dan melompat langsung ke danau berwarna-warni itu. Air danau di sekitarnya langsung bergemuruh dan bergelombang, mengelilingi badan Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa ada aliran energi aneh yang mengalir ke dalam badannya. Benar saja, cairan di kolam Dewa Batu ini memiliki manfaat besar bagi badan. Ye Tianfei sedikit terkejut. Dia akhirnya menemukan fungsi dari kolam Dewa Batu ini. Ye Tianfei tenggelam dalam kolam Dewa Batu, merasakan energi aneh terus mengalir ke badannya. Ye Tianfei merasakannya dengan saksama dan menemukan bahwa energi aneh itu berasal dari rune-rune kecil yang misterius. Rune-rune ini lebih kecil dari semut, dan setiap rune mengandung kekuatan yang sangat besar. Rune-rune misterius ini berkumpul dari segala arah di sepanjang air kolam, lalu menyatu ke dalam badan Ye Tianfei, lalu terukir di badan Ye Tianfei, seolah-olah telah menjadi bagian dari badannya. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan fungsi dari kolam Dewa Batu ini? Jiwa yang tersisa bertanya ketika dia melihat tindakan Ye Tianfei. Ya, aku menemukan efek dari kolam Dewa Batu ini. Ye Tianfei mengangguk, lalu memberitahu jiwa yang tersisa tentang efek kolam Dewa Batu ini pada badan. Jadi begitulah. Sepertinya kolam Dewa Batu ini memang Dewa Batu yang legendaris di zaman dahulu. Dewa Batu, seperti namanya, adalah dewa dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Apakah kamu masih ingat bahwa dunia tempat kolam Dewa Batu ditemukan penuh dengan batu? Aku menduga bahwa dunia itu adalah gua kultivasi yang ditinggalkan oleh Dewa Batu. Konon, para dewa kuno sering menggunakan kekuatan magis yang besar untuk membuka dunia kecil sebagai gua kultivasi. Dunia tempat kolam Dewa Batu berada kemungkinan besar telah dibuka oleh Dewa Batu. Jiwa yang tersisa berkata dengan terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Apakah Dewa Batu adalah dewa yang ahli dalam kekuatan fisik? Ye Tianfei bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata jiwa yang tersisa. Menurut legenda, itu memang benar. Kolam Dewa Batu ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Dewa Batu. Hasil panenmu dari memasuki alam rahasia kehampaan kali ini benar-benar besar. Kau telah memperoleh beberapa harta karun peninggalan para dewa. Kau jauh lebih beruntung dariku. Aku pernah memasuki alam rahasia kehampaan untuk menjelajah dan mencari harta karun sebelumnya, tetapi hasil panenku jauh lebih sedikit darimu. Kata jiwa yang tersisa. Keberuntunganku sungguh bagus, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Untuk waktu berikutnya, Ye Tianfei terus berendam di kolam Dewa Batu, menggunakan air kolam untuk melembutkan badannya. Rune misterius yang terkandung dalam air kolam tampak tak berujung, terus-menerus menyatu ke dalam badan Ye Tianfei. Secara bertahap, Ye Tianfei menemukan bahwa kekuatan fisiknya mulai meningkat pesat,
dan kekerasan badannya juga mulai meningkat terus-menerus. Sebelum kami menyadarinya, 1 tahun lagi telah berlalu di Phantom Tower. Setahun kemudian, Ye Tianfei akhirnya menemukan bahwa rune di kolam Dewa Batu tampaknya semakin berkurang. Energi yang terkandung dalam kolam Dewa Batu ini tampaknya hampir terserap olehku. Ye Tianfei merasakan rune semakin langka dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan fisikku sekarang," kata Ye Tianfei dalam hati. Sebenarnya, Ye Tianfei sudah lama tidak berlatih kekuatan fisik. Ini karena semakin kuat kekuatan fisiknya, semakin sulit untuk berlatih. Selain itu, ketika seseorang mencapai negeri dongeng, keterampilan yang berhubungan dengan kekuatan fisik dan seni bela diri akan menjadi sangat langka. Kali ini ketika memasuki alam rahasia ketiadaan, Ye Tianfei secara tidak sengaja memperoleh kolam Dewa Batu, yang memungkinkannya meningkatkan kekuatan fisiknya. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa ia akhirnya telah menyerap dan mengintegrasikan semua rune di kolam Dewa Batu. Kolam Dewa Batu kini kosong, tak ada yang tersisa. Sosok Ye Tianfei melintas, dan dia berjalan keluar dari kolam Dewa Batu. Dia menggerakkan badannya dengan lembut, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat, menyebabkan ruang di sekitarnya terus-menerus retak. Kekuatan fisikku saat ini mungkin sekitar 180.000 naga. Ye Tianfei sedikit terkejut. Sebelumnya, saat berada di 3.000 dunia, kekuatan fisik terkuat Ye Tianfei hanya sekitar 30.000 hingga 40.000 naga. Kali ini, setelah menyerap rune misterius di kolam Dewa Batu, kekuatannya meningkat menjadi sekitar 180.000 naga. Ini adalah kemajuan yang sangat besar. Kekuatan fisik 180.000 naga, kekuatan fisik semacam ini dapat digunakan untuk melawan makhluk surgawi tingkat tinggi, atau bahkan makhluk surgawi yang sempurna. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Semakin maju kekuatan fisikmu, semakin sulit pula untuk meningkatkannya lebih lanjut, tetapi setelah ditingkatkan, kekuatannya akan menjadi mengerikan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur yang dibawa oleh peningkatan kekuatan fisik pada tahap selanjutnya jauh lebih kuat daripada kekuatan tempur yang dibawa oleh peningkatan energi abadi. Ye Tianfei mengepalkan tangannya pelan, dan kekuatan fisik di badannya bergemuruh dan memekakkan telinga, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar seolah sedang menyaring sekam. Baiklah, mari kita akhiri retretku di sini untuk saat ini. Aku masih memiliki banyak harta karun yang kuperoleh di alam rahasia kehampaan. Adapun yang tersisa, aku akan menghitungnya dengan saksama lain kali saat aku punya waktu, kata Ye Tianfei. Masih ada beberapa harta yang diperoleh Ye Tianfei di alam rahasia ketiadaan yang belum dihitung. Namun, harta yang paling berharga pada dasarnya telah dihitung. Sudah waktunya memberi penjelasan kepada Nenek Liu dan yang lainnya. Ye Tianfei melesat dan datang di depan Nenek Liu dan yang lainnya. Nenek Liu, 2 saudara perempuan dari keluarga Xiao, serta saudara laki-laki dan perempuan Peng Rou telah diasingkan di Menara Hantu. Mereka juga mengalami petualangan dan perburuan harta karun di alam rahasia ketiadaan dan memperoleh sesuatu. Kemudian, Ye Tianfei memberi mereka kristal-kristal suci dan sejumlah besar harta karun. Mereka telah berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu selama periode ini. Tuan Muda Ye, Anda sudah di sini. Ketika Nenek Liu merasakan kedatangan Ye Tianfei, dia segera berhenti berlatih, berdiri, dan berseru. Kemudian kedua saudara perempuan keluarga Xiao, saudara perempuan dan laki-laki Peng Rou, dan sekelompok orang lain dari keluarga Xiao mengepung mereka. Aku akan memberikan harta karun ini kepadamu. Bagikan sebagian dengan semua orang. Ye Tianfei menatap anggota keluarga Xiao dan mengeluarkan setumpuk harta karun untuk dibagikan kepada mereka. Semua anggota keluarga Xiao ini adalah bawahan kepercayaan Nenek Liu. Ye Tianfei memberi mereka beberapa harta karun demi Nenek Liu dan 2 saudara perempuan keluarga Xiao. Para anggota keluarga Xiao ini sangat gembira menerima harta yang diberikan oleh Ye Tianfei. Lagi pula, bagi para dewa emas biasa dari keluarga Xiao, nilai beberapa harta karun yang diambil Ye Tianfei dengan santai sudah cukup mencengangkan. Senior, kita telah meninggalkan alam rahasia kehampaan. Selanjutnya, aku berencana untuk menjelajahi laut kekosongan kekacauan. Aku khawatir kita harus berpisah, kata Ye Tianfei kepada Lao Lao Liu. Tuan Ye, apakah Anda ingin menjelajah ke laut kekosongan kekacauan?
Pasti sangat menyenangkan. Saya ingin pergi bersama Anda. Sebelum Liu Laolao bisa menjawab, Xiao Yuiwei bergegas ke Ye Tianfei dan berteriak. Badan gadis itu yang berlekuk-lekuk hampir menempel pada Ye Tianfei, memancarkan aroma harum yang samar-samar. Ye Tianfei tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuiwei. Sejujurnya, Ye Tianfei tidak ingin membawa beban. Meskipun Ye Tianfei tidak membenci Xiao Yuiwei. Yuiwei, aku tidak keberatan jika kamu mengikuti Tuan Muda Ye untuk menjelajahi laut kekosongan kekacauan, tetapi kita harus kembali ke markas keluarga Xiao terlebih dahulu untuk bertemu ayahmu dan kakekmu serta menangani urusan internal keluarga Xiao kita. Hanya setelah urusan internal keluarga ditangani, kamu dapat mengikuti Tuan Muda Ye untuk menjelajahi laut kekosongan kekacauan. Nenek Liu berpikir sejenak dan berkata kepada Xiao Yuiwei. Laolao Liu, ini bukan tentang pemilihan orang suci generasi ini dalam keluarga. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi orang suci dalam keluarga. Begitu kamu menjadi orang suci, kamu harus mematuhi banyak aturan dan peraturan yang menyebalkan. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Kurasa akan jauh lebih menyenangkan untuk mengikuti Tuan Ye menjelajahi laut kekosongan kekacauan. Kata Xiao Yuiwei sambil cemberut. Yuiwei, jangan bicara omong kosong. Kau tidak boleh terlalu egois. Jika kalian berdua bisa menjadi orang suci di generasi keluarga ini, itu akan baik untuk ayah dan kakekmu. Status garis keturunanmu telah sangat dipertanyakan dalam keluarga dalam beberapa tahun terakhir. Kalian berdua harus melakukan bagian kalian untuk membantu mengkonsolidasikan kekuatan garis keturunan kalian. Nenek Liu melotot ke arah dua saudara perempuan dari keluarga Xiao, memarahi mereka, lalu menjelaskan. Yuiwei, Nenek Liu benar. Kita berdua tidak boleh terlalu egois. Kita harus bangkit dan membantu ayah dan kakek. Kali ini kita telah memperoleh banyak hal di alam rahasia ketiadaan, dan bahkan memperoleh kristal suci. Setelah kita kembali, kita akan segera mengasingkan diri, mengembangkan potensi kita, dan kemudian bersaing untuk mendapatkan posisi orang suci generasi ini. Xiao Qinglian mencoba segala cara untuk bersaing mendapatkan posisi orang suci, dan bahkan berkolusi dengan Zhan Yuan untuk berurusan dengan kita, dua saudara perempuan. Semakin dia ingin menjadi orang suci, semakin kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Bahkan jika kita berdua tidak bisa menjadi orang suci pada akhirnya, kita harus menghentikan Xiao Qinglian menjadi orang suci, sehingga kita bisa membalas dendam. Xiao Huan berkata dari samping dengan ekspresi serius. Huan benar. Huan, tampaknya kamu telah menjadi jauh lebih dewasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Huan, Nenek Liu tidak dapat menahan kegembiraannya dan mulai memuji. Baiklah, Nenek Liu, kakak Huan, aku akan mendengarkan kalian. Xiao Yuiwei tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, Tuan Ye, mengapa Anda tidak ikut kami ke markas keluarga Xiao untuk bermain? Kami punya banyak tempat yang menyenangkan di sana, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik dan memperlakukan Anda dengan baik. Xiao Yuiwei berpikir sejenak dan tiba-tiba berbicara lagi. Tidak, aku berencana untuk menjelajahi dunia ini sendiri. Jika aku punya waktu di masa depan, mungkin aku akan mengunjungi markas besar keluarga Xiaomu. Jawab Ye Tianfei. Yuiwei, dalam kurun waktu berikutnya, markas besar keluarga Xiao kita pasti akan sangat bergejolak. Jika kamu mengundang Tuan Ye ke markas besar keluarga Xiao kita saat ini, kamu pasti akan menjadi sasaran garis keturunan Xiao Qinglian, yang mungkin akan merusak suasana hati Tuan Ye. Setelah kita menyelesaikan urusan internal keluarga, kita akan mengundang Tuan Ye untuk mengunjungi kita nanti. Nenek Liu dapat melihat bahwa Xiao Yuiwei sebenarnya tidak ingin dipisahkan dari Ye Tianfei. Sepertinya Yuiwei diam-diam menaruh hati pada Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye adalah bakat yang langka. Akan menjadi hal yang baik jika Yuiwei bersamanya. Nenek Liu melirik Xiao Yuiwei, lalu ke Ye Tianfei, dan berkata pada dirinya sendiri. Selama ini, dia telah mengikuti Ye Tianfei dan telah menyaksikan kekuatan Ye Tianfei serta memahami karakter Ye Tianfei. Dia benar-benar setuju bahwa Xiao Yuiwei dan Ye Tianfei harus bersama. Baiklah, jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi markas besar keluarga Xiaomu. Kata Ye Tianfei. Baiklah, Tuan Ye, semuanya sudah beres. Huan, Yuiwei,
Kami berangkat sekarang. Nenek Liu berkata kepada Ye Tianfei, lalu menatap Xiao Huan dan Xiao Yuiwei. Tuan Ye, ayo kita kembali. Mata indah Xiao Huan dan Xiao Yuiwei menatap ke arah Ye Tianfei, dan siapapun bisa melihat bahwa mereka enggan untuk pergi. Kemudian Nenek Liu membawa keluarga Xiao pergi dan menghilang ke dalam ruang dan waktu yang jauh setelah beberapa saat. Nona Peng, bagaimana denganmu? Kamu juga sudah siap untuk kembali? Ye Tianfei menatap Peng Rou dan saudara laki-laki serta perempuannya dan bertanya. Kami. Peng Rou tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Untuk sesaat, dia tampak tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tuan Muda Ye, sejujurnya, kedua saudara kandung saya dan saya awalnya mengikuti para tetua keluarga kami ke alam rahasia ketiadaan. Kemudian, selama petualangan dan perburuan harta karun, kami mengalami konflik dengan orang-orang dari kuil Dewa Surgawi, dan beberapa anggota klan kami dibunuh oleh kuil Dewa Surgawi. Untungnya, kedua saudara kandung saya diselamatkan oleh Anda, Tuan Muda Ye. Selama ini, kedua saudara kandung saya telah menggunakan slip geokomunikasi rahasia keluarga untuk mencoba menghubungi anggota klan lain yang memasuki alam rahasia ketiadaan bersama-sama, tetapi tidak ada tanggapan. Saya menduga bahwa kecuali kedua saudara kandung saya, semua anggota klan di keluarga Peng kami telah meninggal, dan kemungkinan besar mereka dibunuh oleh kuil Dewa Surgawi. Karena ketika kami mengalami konflik dengan orang-orang dari kuil Dewa Surgawi, kami membunuh beberapa anggota kuil Dewa Surgawi. Setelah seorang makhluk surgawi dari kuil Dewa Surgawi mengenali identitas anggota keluarga Peng kami, dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan membunuh semua anggota keluarga Peng kami yang memasuki alam rahasia ketiadaan. Peng Rou berkata dengan suara gemetar. Begitulah adanya. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Muda Ye, adikku dan aku masih ingin mengikutimu untuk sementara waktu, karena jika orang-orang dari kuil Dewa Surgawi benar-benar membunuh semua anggota keluarga Peng kami, maka orang-orang dari kuil Dewa Surgawi kemungkinan besar akan melacak keberadaan kami. Dengan kekuatan kami pasti akan mati jika bertemu orang-orang dari kuil Dewa Surgawi. Peng Rou berkata dengan nada memohon, menatap Ye Tianfei dengan gugup, tampak menyedihkan. Dia telah mengikuti Ye Tianfei selama beberapa waktu dan telah memperoleh sedikit pemahaman tentang karakter Ye Tianfei. Dia tahu bahwa Ye Tianfei berhati lembut dan tidak tahan dengan bujukan orang lain. Begitukah? Ye Tianfei sedikit tidak berdaya. Dia cukup baik hati untuk menerima kedua saudara kandung itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan selalu mengikutinya. Namun, melihat ekspresi Peng Rou yang menyedihkan, Ye Tianfei tidak tega mengusirnya. Lagi pula, kita sudah bersama cukup lama, jadi kita bisa dianggap sudah saling mengenal. Peng Rou benar-benar memahami karakter Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei kejam terhadap musuh-musuhnya, dia memperlakukan rakyatnya sendiri dengan sangat baik dan membantu mereka semampunya. Meskipun Peng Rou tidak bisa dianggap sebagai salah satu dari mereka telah bersama-sama di Void Secret Realm untuk sementara waktu, jadi mereka memiliki persahabatan. Selain itu, Peng Rou dan saudaranya bukanlah orang yang suka berkhianat, dan mereka berdua baik dan tulus, jadi Ye Tianfei lebih menerima kedua saudara kandung itu. Di mana kampung halamanmu? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Tuan Ye, markas besar keluarga Peng kami berada di kelompok dunia Tianyan, yang relatif dekat dengan kelompok dunia Qianchang. Jawab Peng Rou. Kelompok dunia Qianchang tampaknya merupakan kelompok dunia inti. Kata Ye Tianfei. Ya, kelompok dunia Qianchang adalah kelompok dunia inti. Kelompok dunia Tianyan kita tidak jauh dari kelompok dunia Qianchang, tetapi kekuatan keseluruhannya sedikit lebih lemah daripada kelompok dunia Qianchang. Peng Rou menjawab. Baiklah, mari kita lakukan ini. Ngomong-ngomong, aku tidak punya tujuan pasti saat menjelajah ke laut kekosongan kekacauan, jadi aku akan mengirim kalian berdua kembali ke kelompok dunia Tianyan terlebih dahulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, benarkah? Hebat sekali. Peng Rou tidak bisa menahan rasa gembiranya. Dia tahu bahwa meskipun Ye Tianfei hanya seorang dewa emas, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sangat kuat, dan dia tidak perlu takut saat berhadapan dengan seorang master dewa surgawi. Tentu saja, Anda menginginkan seseorang yang kuat seperti itu untuk menemani Anda. Ayo kita berangkat tanpa basa-basi lagi.
Kalian berdua harus memasuki senjata ajaib luar angkasaku, sehingga kalian dapat menghindari mata dan telinga kuil surga. Kata Ye Tianfei. Baiklah. Peng Rou dan saudaranya mengangguk setuju. Mereka tidak ingin ditemukan oleh orang-orang dari kuil para dewa di jalan dan menimbulkan masalah. Kemudian Peng Rou dan saudaranya memasuki menara hantu. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya dan mulai bergerak menuju kelompok dunia Tianyan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh Peng Rou. Menurut Peng Rou, kelompok dunia Tianyan agak jauh dari lokasi saat ini. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk sampai di sana. Namun, dengan kecepatan Ye Tianfei, jika tidak ada penundaan di jalan, mungkin akan tiba dalam 1,5 bulan. Ye Tianfei tidak terburu-buru, jadi dia tidak terlalu peduli. Pokoknya, belum ada tujuan yang jelas saat ini, jadi aku akan berkeliling saja di Chaos Void Sea. Kemanapun aku pergi, semuanya akan sama saja. Pada saat yang sama, di lautan hampa yang kacau, di sekelompok dunia yang sangat istimewa yang dipenuhi energi gelap, di dunia hitam yang sangat besar, di istana kuno dengan penjagaan ketat. Seorang lelaki tua yang tampak sangat kurus sedang duduk bersila dan tidak bergerak. Badan lelaki tua itu ditutupi lapisan debu tebal akibat bertahun-tahun. Tahun-tahun dan debu ini adalah hukum waktu dan ruang di ruang ini. Setelah waktu yang lama, mereka membusiuk, menghilang, dan akhirnya berubah menjadi debu. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua kurus ini telah duduk di sini untuk waktu yang sangat lama. Lokasi istana hitam kuno ini adalah area terlarang markas faksi gelap. Lelaki tua kurus kering ini adalah sosok kuat dari golongan gelap. Ia pernah menguasai seluruh laut kekosongan kekacauan, tetapi ia telah hidup menyendiri untuk waktu yang lama. Tujuannya mengasingkan diri dan berkultivasi sangat jelas, yaitu untuk menerobos dan menjadi dewa. Mengapa setiap kali aku bisa merasakan kesempatan untuk menjadi dewa, tetapi pada akhirnya aku selalu gagal dan tidak pernah bisa mengambil langkah terakhir itu? Aku telah tenggelam dalam alam dewa setengah sempurna untuk waktu yang lama. Secara logika, akumulasi dan pemahamanku sudah cukup, dan aku memiliki syarat untuk menjadi dewa. Tetapi mengapa aku selalu gagal? Lelaki tua kurus itu awalnya tidak bergerak, bahkan tidak ada napas yang keluar darinya, seperti patung, tetapi tiba-tiba, desahan kebingungan dan kekecewaan keluar dari mulutnya. Lalu lelaki tua kurus itu perlahan membuka matanya, dan 2 sinar cahaya gelap keluar dari rongga matanya, langsung membelah ruang di depannya menjadi celah-celah gelap. Mungkinkah legenda itu benar? Dunia ini telah memasuki era pasca dewa, dan keberuntungan untuk menjadi dewa telah habis, runtuh, dan hilang. Jika makhluk-makhluk generasi selanjutnya ingin menjadi dewa, mereka harus menemukan dan menjarah cukup banyak keberuntungan untuk menjadi dewa, barulah mereka akan memiliki cukup keberuntungan dan kemudian memenuhi syarat untuk menerobos dan menjadi dewa. Pria tua kurus itu berkata pada dirinya sendiri. Seseorang, kemarilah. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua kurus itu berbicara dengan ringan. Tuan, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Seorang anggota golongan gelap yang tinggi dan berkulit hitam legam sangat terkejut ketika mendengar suara lelaki tua itu. Ia segera muncul di pintu istana, lalu berjalan ke dalam istana dengan penuh hormat dan mendatangi lelaki tua itu. Bagaimana keadaan benih yin yang dibudidayakan di 3000 dunia besar dan kecil terakhir kali? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak boleh ada masalah dengan benih yin? Lelaki tua kurus itu melirik lelaki tinggi berkulit gelap itu dengan acuh tak acuh dan bertanya. Muridku telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik dan pantas mati. Tolong berikan aku kematian, guru. Setelah mendengar ini, golongan gelap itu sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar. Dia segera merangkak di tanah, terus-menerus bersujud, merasa sangat takut. Dia tahu bahwa meskipun guru ini terlihat kurus dan auranya kusam, kekuatan sejatinya sangat mengerikan, dan dia adalah salah satu orang paling berkuasa di laut kekosongan kekacauan. Selama bertahun-tahun, lelaki tua kurus ini hidup menyendiri dan berlatih secara rahasia, berusaha keras untuk menjadi dewa. Meskipun ia belum berhasil, setelah bertahun-tahun berlatih, kekuatannya pasti telah meningkat dan menjadi semakin menakutkan. Guru, awalnya saya berencana untuk pergi ke 3000 dunia untuk membudidayakan benih yin sendiri,
Tetapi Anda, Guru, pernah mengatakan kepada saya bahwa 3000 dunia tidaklah sederhana, dan saya harus mengirim beberapa murid yang cerdas dan lemah untuk melakukan ini, jadi saya mengirim murid terlemah di bawah komando saya ke 3000 dunia untuk menangani masalah ini. Meskipun murid saya relatif lemah, dia sangat cakap. Dia telah beroperasi di 3000 dunia untuk waktu yang lama dan telah sangat sukses. Melihat situasi ini, saya merasa lega dan melonggarkan kewaspadaan saya. Tanpa diduga, seorang anak bernama Ye Tianfei muncul di 3000 dunia, dan dia benar-benar merampas benih yin dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Selain itu, berita tentang benih yin menyebar entah bagaimana. Ketika benih yin akan matang, banyak kekuatan besar di laut kekosongan kekacauan mengirim orang ke 3000 dunia untuk merampas benih yin. Karena alasan inilah Ye Tianfei memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan untuk merampas benih yin. Fraksi gelap bersujud dan menjelaskan, kepalanya yang hitam menghantam tanah di depannya dengan keras, dan percikan api beterbangan. Tetapi dia tidak berani berhenti bersujud sampai lelaki tua kurus itu menyuruhnya berhenti. Kau sudah melaporkan kepadaku apa yang terjadi terakhir kali. Aku memintamu untuk mengirim seseorang untuk mencari Ye Tianfei dan mendapatkan kembali benih yin. Apakah kau menemukannya? Tanya lelaki tua kurus itu. Tidak lama setelah kamu Tianfei menyambar benih yin, berita tentang keajaiban muncul di jurang yang tidak berwarna di antara 3000 dunia besar dan kecil. Aku segera mengirim sejumlah besar tuan ke 3000 dunia yang besar dan kecil di dalamnya pria yang kuat dari dunia luar berani memasuki 3000 dunia besar dan kecil. Kelompok pria ke kelompok dunia Tiangai untuk menemukan keberadaan Anda. Tianfei. Badannya telah ditempa melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan dan awalnya sangat kuat. Tetapi istana gelap ini adalah tempat tuannya menyendiri, dan istana itu dilengkapi dengan batasan-batasan sekte gelap yang paling cerdik dan mengerikan. Setiap bagiannya sangat keras, jadi setelah bersujud selama beberapa waktu, dahinya mulai berdarah, dan darah hitam pekat mengalir di wajahnya, tampak sangat aneh. Baiklah, aku pernah mendengar tentang kemunculan Mahiat Dewa di jurang tak berwarna di 3000 dunia besar dan kecil. Kau melakukan hal yang benar. Di masa depan, jangan pernah mengirim ahli ke 3000 dunia besar dan kecil begitu saja. Jika kau membuat marah Mahiat Dewa di dalam, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi faksi gelap kita. Keagungan para dewa tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan Mahiat Dewa bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh makhluk biasa seperti kita. Sayangnya, jika kau tidak bisa menjadi dewa, kau akan selalu menjadi semut. Lelaki tua kurus itu menghela nafas pelan. Ngomong-ngomong, di mana Hei Wuzusai? Apa saja kesibukannya akhir-akhir ini? Tanya lelaki tua kurus itu dengan santai. Lord Black telah mengawasi pergerakan pasukan utama lainnya di Chaos Void Sea selama beberapa waktu. Menurut Lord Black, akhir-akhir ini, banyak pasukan utama di Chaos Void Sea tampaknya telah melakukan pergerakan yang tidak biasa, menyerang kota-kota dan merebut wilayah di mana-mana. Bahkan Dark Faction kita telah mengalami banyak invasi dan ancaman wilayah. Jawab Dark Faction yang tinggi itu. Sambil berbicara, ia terus bersujud, keningnya membentur tanah secara berirama, dan suara yang dikeluarkannya pun sangat berirama. Sepertinya karena faksi gelap kita sudah terlalu lama bersabar, kekuatan besar lainnya di laut kekosongan kekacauan mulai melupakan kekuatan faksi gelap kita. Faksi gelap kita telah membudidayakan benih yin di 3000 dunia besar dan kecil, tetapi begitu banyak kekuatan besar telah mengirim orang untuk merebutnya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius faksi gelap kita. Mata lelaki tua kurus itu menyipit dan dia berkata perlahan. Benar sekali. Jika pasukan besar itu tidak mengirim orang ke 3000 dunia untuk berpartisipasi dalam perebutan benih yin, bocah Ye Tianfei itu tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut benih yin. Mungkin benih yin telah dibawa kembali untuk dipersembahkan kepadamu, Tuan. Pasukan besar di laut kekosongan kekacauan itu semakin tidak menganggap serius kita, fraksi kegelapan. Pria tinggi dari faksi kegelapan itu langsung berkata, sepertinya sudah saatnya bagi kita, golongan gelap, untuk menunjukkan taring kita. Kalau tidak, kita, golongan gelap, akan menjadi sasaran intimidasi mereka. Mungkinkah mereka lupa bahwa di zaman dahulu, golongan gelap kita pernah menguasai laut kekosongan kekacauan? Suara lelaki tua kurus itu menjadi semakin dingin.
Saat dia bicara, dua sinar cahaya gelap melesat keluar dari matanya, bagaikan dua batang kayu hitam panjang, mengangkat lelaki tinggi gelap itu dan memaksanya berhenti bersujud. "Terima kasih, Guru, atas pengampunanmu." Fraksi gelap itu menghela napas lega dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia tahu bahwa jika tuannya ingin membunuhnya, yang dibutuhkan hanyalah lambaian tangannya. "Katakan pada Tuan Black Nothing bahwa sudah saatnya bagi kita, golongan gelap, untuk menunjukkan taring kita. Selanjutnya, biarkan seluruh primal Chaos Void Sea bergetar karena golongan gelap kita. Tentu saja, yang terpenting adalah berjuang untuk keberuntungan menjadi dewa mulai sekarang. Hanya dengan meraih keberuntungan untuk menjadi dewa, golongan gelap kita memiliki kemungkinan untuk melahirkan dewa sejati dan menjadi penguasa sejati primal Chaos Void Sea dan langit ini. Adapun cara memperjuangkan keberuntungan untuk menjadi dewa, Tuan Black Nothing harus tahu. Jika dia lupa, biarkan dia melihat-lihat buku leluhur." Pria tua kurus itu berkata dengan ringan. "Ah Guru, saya mengerti." Pria jangkung berkulit gelap itu langsung bersemangat dan berkata. Kemudian kelompok gelap itu berbalik dan meninggalkan istana gelap itu. "Little Blackie, aku akan memberimu kekuatan lagi." Namun, setelah itu, kelompok gelap itu datang ke sebuah ruangan rahasia yang gelap dan berkata kepada sebuah badan jiwa. "Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa ini adalah badan jiwa leluhur kegelapan." Saat itu, di 3000 dunia besar dan kecil, leluhur kegelapan dan kakak laki-lakinya sama-sama diledakkan oleh Ye Tianfei, dan bahkan jiwa mereka hampir hancur. Untungnya, mereka berdua berhasil lolos dari 3000 dunia besar dan kecil bersama-sama dan kembali ke markas besar fraksi kegelapan. Setelah kembali, jiwa leluhur kegelapan disimpan di ruangan rahasia ini oleh gurunya. Leluhur kegelapan adalah gelarnya di 3000 dunia. Bahkan, di markas besar faksi gelap, ia dipanggil si hitam kecil oleh gurunya. Terima kasih, Guru, karena tidak membunuhku." Leluhur kegelapan sangat gembira dan segera membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Ini adalah tandanya. Kau harus pergi ke kolam hitam di tanah leluhur sekarang dan masuk ke kolam hitam itu. Dalam waktu kurang dari sehari, kau akan mendapatkan kembali badan dan kekuatanmu. Kemudian kau harus segera berangkat untuk menemukan Ye Tianfei dan membawanya kembali kepadamu. Aku ingin dia ditemukan hidup atau mati. Selain kau, aku telah mengirim sekelompok orang lain untuk menangkap Ye Tianfei. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Aku harap kau akan memanfaatkannya." Guru leluhur kegelapan berkata dengan ringan. "Tuan, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan menangkap binatang kecil Ye Tianfei itu dengan tanganku sendiri." Leluhur kegelapan segera berjanji. Pada saat yang sama, kota iblis. Yaodu adalah markas besar klan iblis, dan dapat memerintah semua klan iblis di dunia. Pada saat ini, jauh di dalam kota iblis, di sebuah ruangan rahasia yang tak mencolok, seorang iblis tua yang tampak sangat tua tengah duduk bersila seperti pohon mate, tak bergerak, tanpa ada nafas yang keluar darinya, seakan-akan dia tidak bernyawa. Namun, pada saat tertentu, kelopak mata iblis tua itu tiba-tiba bergerak, lalu terbuka perlahan. "Aku tidak pernah mampu mengambil langkah terakhir itu. Selama bertahun-tahun, tujuanku untuk menjadi dewa iblis tidak pernah tercapai." Iblis tua itu menghela nafas pelan. Sepertinya legenda itu benar. Di era pasca dewa ini, tidak mudah untuk menjadi dewa. Apakah Anda harus memperoleh cukup keberuntungan untuk menjadi dewa? Setan tua itu tampak sedikit bingung. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha keras untuk menjadi dewa. Ia telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Hingga saat ini, ia belum mampu menjadi dewa. Baiklah, jika kita benar-benar perlu memperoleh cukup keberuntungan untuk menjadi dewa sebelum kita memenuhi syarat untuk menerobos dan menjadi dewa, maka mari kita mulai. Dengan kekuatan ibu kota iblis kita seharusnya dapat memperoleh cukup keberuntungan untuk menjadi dewa. Kata iblis tua itu dalam hati. Kemudian iblis tua itu memanggil orang-orang kepercayaannya dan memberikan beberapa instruksi. "Jangan khawatir, leluhur. Aku mengerti. Aku akan segera mengatur dan mengerahkan pasukan kota iblis kita agar semua makhluk di seluruh laut kekosongan kekacauan melihat kekuatan sejati kota iblis kita.
Seorang iblis kuat berkulit hijau tua mematuhi perintah itu dengan hormat. Meskipun iblis yang kuat ini adalah pejabat tinggi dengan kekuasaan besar di ibu kota iblis, di hadapan iblis tua ini, ia hanyalah karakter kecil yang sangat jinak. Bersambung.